Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama pengembangan kurikulum PAI yang akan membahas tentang kaitan antara model pendidikan dengan konsep kurikulum. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang konsep model pendidikan klasik dengan konsep kurikulum subjek akademis. Nah, kalau untuk konsep pendidikan klasik ini, dia menggunakan kurikulum klasik pada pendidikan yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga warisan yang ada untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Untuk model konsep pendidikan klasik ini, dia memiliki dua, pertama perennialisme dan yang kedua esensialisme. Untuk yang pertama, yaitu perennialisme itu, dia lebih ke mengasah kepribadian dan lebih ke mengasah ke sifat-sifat kepribadian yang dia miliki ke peserta didiknya. Nah, kalau esensialisme itu dia bertujuan mengarah ke pekerjaan yang dimana bertujuan untuk mengasah keterampilannya pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Yang kedua itu kurikulum subjek akademis. Jadi kurikulum ini merupakan kurikulum tertua dari dulu sampai sekarang itu dipakai. Kenapa? Karena kurikulum ini sangat mudah dipakai, kemudian praktis dan bisa disambung dengan tipe-tipe yang lainnya. Dan kurikulum ini bersumber kepada pendidikan klasik yang berorientasi kepada masa lalu. Dia menekankan kepada isi pendidikannya, dan isi pendidikan itu menyesuaikan disiplin ilmu seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kepada teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tiara Dwi Febria akan melanjutkan pembahasan dari Teh Sepdrina. Selanjutnya yang B yaitu model konsep pendidikan pribadi dengan model kurikulum humanistik. Yang pertama yaitu konsep pendidikan pribadi. Teori pendidikan pribadi bertolak pada asumsi bahwa sejak kecil anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik yang bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik itu sendiri. Dalam hal ini, peserta didik menjadi pelaku utama dalam pendidikan, sedangkan pendidik hanya sebagai pembimbing, pendorong, fasilitator, dan pelayan peserta didik. Menurut teori ini, pendidikan adalah ilmu, bukan seni. Pendidikan adalah cabang dari teknologi ilmiah. Dengan pengembangan desain program, pendidikan menjadi sangat efisien. Isi pendidikan disusun dalam bentuk desain program dan disampaikan dengan menggunakan media. Siswa berusaha untuk menguasai sejumlah besar bahan dan pola-pola kegiatan secara efisien. Keterampilan-keterampilan barunya segera digunakan dalam masyarakat. Di sini peran guru sebagai pembimbing motivator bagi proses aktualisasi diri peserta didik. Teori pendidikan pribadi menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum humanis, yaitu suatu model kurikulum yang bertujuan memperluas kesadaran diri dan mengurangi kerenggangan dari lingkungan dan proses aktualisasi diri. Yang kedua yaitu model kurikulum humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi, yaitu John Dewey dan J.J. Rousseau. Konsep ini lebih mengutamakan siswa yang merupakan subjek yang menjadi pusat utama kegiatan pendidikan. Selain itu, pendidik humanis lebih juga berpegang pada konsep Gestalt, bahwa seorang anak merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh. Pendidikan diarahkan kepada membina manusia yang utuh, bukan saja dari segi fisik dan intelektual, tetapi juga dari segi sosial dan afektif.
emosi, sikap, perasaan, nilai, dan lain-lain. Ada 3 aliran yang termasuk dalam pendidikan humanistik, yaitu pendidikan konfluen, menekankan keutuhan pribadi individu harus merespon secara utuh, baik segi pikiran, perasaan maupun tindakan terhadap keseruan yang menyeluruh dari lingkungan. Yang kedua yaitu kritikisme radikal. Pendidikan sebagai upaya untuk membantu anak menemukan dan mengembangkan sendiri segala potensi yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu mistikisme modern, yaitu aliran yang menekankan latihan dan pengembangan kepekaan, perasaan, kehalusan budi pekerti melalui sensitivity training, yoga, meditasi, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Rangga Tresna. Saya di sini melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai kaitan antara teknologi pendidikan dengan teknologi dan juga kurikulum. Nah, mengenai tentang teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja belajar. Nah, teknologi pendidikan ini mengutamakan dari segi empiris, objektif, dan diamati serta dihitung secara statistik. Bercirikan efisiensi, menggunakan teknologi media berupa audio visual, kaset-kaset, video-video ataupun film dan komputer dan sebagainya. Nah, di sini guru memiliki fungsi sebagai direktur belajar, lebih banyak melakukan tugas-tugas pengelolaan daripada penyampaian dan pengalaman materi. Intinya, guru di sini sebagai operator. Nah, sementara dengan teknologi dan kurikulum, teknologi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah teknologi keras yang kita lebih kenal dengan istilah hardware, dan juga teknologi perangkat lunak atau software. Nah, berupa sistem-sistem tadi yang keras bisa berupa alat-alat yang digunakan. Nah, teknologi dan kurikulum ini merupakan penerapan teknologi dalam bidang pembelajaran. Nah, untuk teknologi dan kurikulum ini menjadikan sebuah berisi rencana-rencana penggunaan berbagai alat dan media, juga model-model pengajaran yang banyak melibatkan penggunaan alat. Nah, alat yang digunakan ini tadi yang telah saya sebutkan, yang bisa dipakai menjadi media pembelajaran. Jadi untuk kurikulumnya sendiri di sini membantu bahwa teknologi ini dapat digunakan dalam pembelajaran dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Nah, cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Witri Dalimah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah dipaparkan oleh kawan-kawan saya. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai kaitan antara pendidikan interaksional dengan kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pendidikan interaksional. Nah, kita ambil dari kata interaksi. Apa sih interaksi itu? Nah, interaksi merupakan suatu hubungan individu dengan individu yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam pendidikan interaksional ini, pendidikan sebagai salah satu bentuk interaksi antara siswa, guru, bahan ajar, serta lingkungan. Nah, di sini siswa mengadakan pemahaman eksperimental terhadap fakta-fakta, lalu memberikan interpretasi yang bersifat menyeluruh serta memahami dalam konteks kehidupan. Lalu tugas atau peran guru di sini, guru berperan dalam menciptakan situasi dialog dengan dasar saling mempercayai dan saling membantu. Nah, bahan ajar yang diambil di sini itu bahan ajarnya diambil dari lingkungan sosial budayanya, sehingga siswa dapat mengelaborasi dengan penilaian kriteria dan mengembangkan persepsi tentang kehidupan masyarakat. Nah, jika tadi kita telah membahas mengenai pendidikan interaksional, berikutnya mengenai
kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, desain kurikulum ini didasarkan pada yang pertama asumsi. Jadi nantinya siswa dihadapkan pada ancaman, gangguan atau hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh manusia. Lalu yang kedua didasarkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak. Jadi kegiatan belajar dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak. Lalu yang ketiga didasarkan pada pola-pola organisasi. Jadi nantinya proses pembelajaran atau kegiatan belajar dimuat dalam diskusi kelompok, latihan, atau kunjungan. Nah, pelaksanaan pengajaran rekonstruksi sosial ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat sesuai dengan potensi yang ada. Jadi, dengan bantuan biaya dari pemerintah, sekolah berusaha mengembangkan potensi-potensi tersebut. Nah, isi kurikulum ini difokuskan pada penggalian sumber-sumber alam, populasi, kesejahteraan masyarakat, akibat pertambahan penduduk, dan lain sebagainya. Nah, contohnya, wilayah pertanian, di situ sekolah akan mengembangkan bidang pertanian. Lalu dalam wilayah bidang perindustrian, sekolah juga mengembangkan bidang industri dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.